Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat spesial Ramadan, dan pada episode kali ini kita akan membahas apakah benar dengan berpuasa bisa menyembuhkan sakit jantung. Namun sebelum itu saya akan menginformasikan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang sedang mencari tempat berbuka puasa bareng keluarga, bareng teman ataupun bareng pacar, ini bisa langsung reservasi di Resinda Hotel di website www.resindahotel.com, yaitu ada The Oriza Restaurant dan juga Haiwang Chinese Restaurant mulai dari 5 sampai 29 April 2022. Oke, bersama saya sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Dr. Risa Titi Sujayanti, spesialis jantung dari Rumah Sakit Lira Medica. Kita langsung saja menyapa Dr. Risa yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Pak Abi. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa gimana dok? Lancar dok? Alhamdulillah lancar. Dok, ini spesial sekali karena kita sudah berada di Resinda Hotel. Biasanya kalau misalkan bincang saya itu langsung di rumah sakit, tapi ini berbeda karena ini spesial Ramadan nih dok. Cari suasana yang beda ya. Betul dok. Nah, ini kita sore episode kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar dengan berpuasa menyembuhkan sakit jantung gitu dok ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan dok. Seperti yang tadi sudah saya spill di awal, apakah berpuasa dapat mengobati sakit jantung? Jika iya tuh kenapa biasanya dok? Nah, begini saya rela dulu ya untuk pertanyaannya ya. Pertama, secara kita melakukan puasa Ramadan ya, itu tidak secara langsung dapat menyembuhkan penyakit jantung ya, terutama penyakit jantung yang sudah diderita oleh pasien. Tetapi dengan melakukan puasa Ramadan ya, dengan menahan haus dan lapar ya, menahan makan dan minum selama beberapa jam, itu dapat meningkatkan kesehatan jantung kita. Jadi secara tidak langsung ya meningkatkan kesehatan jantung kita, bukan untuk menyembuhkan penyakit jantung gitu Pak. Dia lebih menyehatkan gitu betul, dok ya? Betul. Nah itu kenapa dok? Biasanya kan aku pernah baca artikel nih, kenapa dengan berpuasa ini katanya bagus untuk jantung gitu dok? Betul, jadi untuk dengan berpuasa ya ternyata banyak sekali membawa manfaat ke dalam tubuh kita ya. Salah satunya adalah organ jantung. Karena apa? Pertama, dengan berpuasa Pak Abi ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah ya. Pertama dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL, kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol trigliserida, tetapi ternyata dapat meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL ya. Selain itu dengan berpuasa itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, biasanya kan pada pasien jantung ya, terutama pasien dengan jantung koroner, itu sepaket ya dengan penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, dengan berpuasa ternyata dapat meningkatkan sensitivitas insulin alias dapat meningkatkan kinerja dari insulin. Selain itu ya, banyak sekali ternyata manfaatnya ya puasa ya. Jadi dengan berpuasa ya itu dapat menurunkan marker-marker inflamasi atau menurunkan proses peradangan, di mana proses peradangan itu bila terjadi dalam kondisi yang sudah lama atau kronik itu tidak baik untuk ke semua organ tubuh. Nah, dengan berpuasa ini dapat menurunkan proses peradangan. Ya. Jadi untuk sahabat Lira ya, pasien-pasien Lira yang dapat dimampukan untuk berpuasa, saya sangat menyarankan untuk melakukan kegiatan puasa Ramadan. Aku baru tahu juga sih dok, ternyata kalau misalkan biasanya sih, kalau misalkan puasa Ramadan biasanya identik dengan lambung gitu dok ya. Nah ini juga ternyata bisa menyehatkan jantung gitu ya dok ya. Nah mungkin sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini dok, ada penderita sakit jantung. Nah dari dokter sendiri ada nggak kayak semacam apa sih yang harus saya lakukan gitu ketika bulan puasa untuk khusus untuk penderita sakit jantung gitu dok? Jadi untuk pertanyaannya ya, apa yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan berpuasa ya, terutama pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis dengan penyakit jantung ya. Pertama yang harus dilakukan untuk persiapan ya adalah konsultasikan dulu ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang merawat Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi konsultasi ini ya bermanfaat untuk tujuannya adalah yang pertama untuk memastikan kondisi pasien, bahwa pasien ini kondisinya cukup stabil nggak untuk melakukan puasa ya. Jadi pasien dengan penyakit jantung, riwayat penyakit jantung dengan kondisi stabil ya, tidak ada keluhan, tinggal minum obat rutin, biasanya boleh melakukan puasa Ramadan.
Tetapi bila pasien itu kondisinya masih belum stabil, ya, masih sering ada keluhan, ya, sering nyeri dada, sering sesak nafas, obat-obat juga masih dalam kondisi dosis tinggi, atau pasien yang baru saja dirawat, ya, karena sakit jantung, entah itu serangan jantung atau jantung bengkak, kita hold dulu biasanya. Jangan melakukan berpuasa dulu sampai kondisinya stabil. Nah, itu pertama tujuan konsultasi. Kemudian yang kedua, tujuan konsultasi ke dokter yang merawat adalah untuk menentukan jam minum obat, ya. Karena dengan berpuasa kan pasti akan bergeser, ya, bergantung pada buka dan sahur, ya Pak Abi, ya. Nah, pada pasien dengan penyakit jantung, ya, kalau misalnya obat yang diminum itu hanya sehari sekali atau sehari 2 kali, itu lebih mudah, ya, kita bisa mengatur minumnya antara pagi, buka dan sahur, ya. Tetapi akan jadi masalah bila frekuensi minumnya itu lebih dari 3 kali sehari. Itu harus kita atur. Nah, dalam konsultasi ini, konsultasi ke dokter jantung itu nanti bisa, ya, akan diarahkan jam berapa saja minum obat, atau malah dokternya nanti akan merubah obatnya, misalnya frekuensinya akan diturunkan menjadi sehari 2 kali, biar untuk mempermudah pasien, ya, dalam minum obat, atau mengganti jenis obatnya, ya, awalnya 3 kali sehari menjadi jenis obat yang lain yang membutuhkan dosis yang lebih rendah misalnya. Nah, itu fungsi konsultasi sebelum melakukan puasa. Jadi untuk keamanan pasien, ya. Jadi memang pentingnya itu harus konsultasi dulu gitu. Betul, Dok, ya? Jadi memastikan dulu kondisinya cukup stabil nggak untuk melakukan puasa. Nah, Dok, kalau misalkan selain itu, ada nggak nih khususnya kadang kalau misalkan penderita sakit jantung gitu ya, ada yang masih bingung nih kira-kira sahur dan bukanya saya makan apa gitu ya, takutnya malah jadi kambuh gitu, Dok. Ada nggak, Dok, untuk yang memang nge-treat orang-orang yang memang dengan penderita sakit jantung tuh makanannya makan apa untuk berbuka dan sahur gitu, Dok? Nah itu selain tujuan konsultasi, ya, salah satunya adalah untuk menanyakan, ya, untuk mendiskusikan makanan dan minuman apa yang boleh dikonsumsi atau tidak. Secara umum, ya, secara general Pak Abi, pasien dengan penyakit jantung, ya, disarankan makan makanan yang bergizi pertama. Untuk semua, ya, tidak hanya untuk penyakit jantung, ya, tapi semua pasien diharapkan memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari selama berpuasa. Ketika sahur diharapkan sahur dengan makanan yang bergizi, mengandung protein, serat yang tinggi, buah dan sayur, ya. Bukan berarti kita tidak boleh makan goreng-gorengan sama sekali, ya, tapi sebaiknya dikurangi. Bukan nggak boleh tapi dikurangi. Betul. Gitu, Dok, ya. Kalau tidak boleh sama sekali, saya yakin agak susah, ya, jadi dikurangi, ya. Kemudian kalau bisa pilih karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Contohnya karbohidrat yang sederhana itu nasi putih. Sedangkan karbohidrat yang kompleks contohnya adalah nasi merah, kemudian roti gandum. Karena apa? Karena dengan karbohidrat kompleks ternyata bisa menahan lapar lebih lama, kenyangnya lebih lama. Dan yang kedua adalah bisa menstabilkan gula darah. Jadi sangat baik sekali, ya, untuk pasien jantung disertai dengan diabetes untuk karbohidrat kompleks. Nah, sedangkan untuk yang berbuka, ya, pertama jangan berbuka dengan yang terlalu manis dulu, ya. Kalau bisa air putih dulu. Kemudian minum airnya juga tidak boleh sekaligus, ya Pak Abi, ya. Tidak boleh sekaligus gitu, 1 liter. Mentang-mentang aus atau langsung dibagi, ya. Jangan sampai kalap saat berbuka, ya. Terutama pasien dengan jantung bengkak. Itu harus dibagi minumnya. Karena apa? Kalau sekaligus kita minum dalam jumlah yang banyak, ya, bisa membebani jantung sehingga bisa memicu sesak nafas, ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa, ya, kurangi gorengan, ya. Makan sahur, buka dengan buah misalnya, kurma misalnya boleh, kurangi goreng-gorengan, itu aja. Biasanya kan kalau misalkan berbuka puasa itu identik dengan gorengan, kalau nggak es gitu, Dok, ya. Nah, ini mungkin bukan nggak boleh tapi dikurangin lah kayak gitu, ya. Selain itu minyak juga lagi mahal, ya. Betul, ya. Jadi mending buah-buahan aja lah, ya, gitu, Dok. Dok, ini aku masih sangat penasaran gitu, Dok. Sebenarnya seseorang terkena penyakit jantung itu karena apa sih sebenarnya, Dok? Nah, sebelum kita membahas penyakit jantung, Pak Abi, kita harus sepakat nih, penyakit jantung yang kita maksud di sini apa?
Oke. Karena penyakit jantung itu spektrumnya sangat luas ya. Oke. Ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung bengkak, penyakit jantung hipertensi, irama jantung yang nggak teratur, dan lain-lain. Dalam hal ini mungkin yang Pak Abi maksud atau yang teman-teman yang lebih familiar adalah penyakit jantung koroner. Betul. Kita bahas yang penyakit jantung koroner aja ya. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi oleh karena penyumbatan di pembuluh darah jantung koroner. Jadi jantung kita ya di atas permukaannya itu berjalan pembuluh darah arteri koroner namanya. Fungsinya adalah menyuplai oksigen dan makanan ke otot jantung. Nah, pembuluh darah ini bisa tersumbat bila didapatkan lapisan kolesterol yang tebal. Nah, bila terjadi penyumbatan, otomatis suplai oksigen dan makanan ke otot jantung akan berkurang ya, sehingga fungsi otot jantung akan menurun. Nah, bila terjadi penurunan dari fungsi otot jantung, keluhannya bisa macam-macam, bisa nyeri dada, bisa sesak nafas, dan lain-lain. Nah, itu adalah proses penyakit jantung koroner. Oke, siap. Nah, tadi kan aku bertanya karena apa? Nah, sekarang tuh gimana sih dok cara mencegah nih amit gitu dok ya? Kan karena kan tidak mau gitu untuk kejadian bisa sakit jantung. Ini cara mencegahnya tuh seperti apa sih biar nggak kejadian sakit jantung gitu dok? Oke, cara mencegah penyakit jantung koroner ya. Jadi untuk penyakit jantung koroner itu kita kenal dengan beberapa faktor risiko. Ya, ada dua macam garis utama faktor risiko. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Ya, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu erat kaitannya dengan kondisi bawaan, kondisi dari lahir. Ya, secara penelitian ya laki-laki akan lebih rentan terkena penyakit jantung koroner dibandingkan perempuan. Usia di atas 60 tahun ya lebih rentan terkena penyakit jantung koroner dibandingkan usia muda. Ya, bila kita memiliki riwayat keluarga ya yang mengalami penyakit jantung koroner akan lebih rentan daripada orang yang tidak memiliki riwayat keluarga sakit jantung sebelumnya. Nah, itu adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang tidak bisa kita ubah ya karena sudah bawaannya dari lahir. Yang kita bisa tekan adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Itu sangat berkaitan erat dengan pola gaya hidup kita, Pak Adi. Misalnya nih, obesitas, jarang olahraga, makanannya junk food, jorok gitu ya. Makanan yang nggak sehat. Nah, itu yang harus kita tekan ya. Jadi menerapkan pola gaya hidup sehat itu sangat penting sekali untuk menekan faktor risiko penyakit jantung koroner. Oke, siap. Jadi pada intinya adalah kita harus menjaga pola hidup sehat gitu. Betul, dok ya. Tadi. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan jantung koroner ini adalah genetik gitu dok? Tidak semuanya ya. Jadi untuk penyakit jantung koroner ada peran genetik, yaitu faktor yang tidak dapat kita modifikasi tadi. Ya, secara penelitian pasien yang memiliki riwayat keluarga penyakit jantung akan lebih rentan terkena penyakit jantung koroner dibandingkan yang tidak. Tetapi ya untuk kena jantung koroner ya itu sangat dipengaruhi oleh pola gaya hidup kita. Gitu ya, mungkin 30-70% ya, 70%-nya pola gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Oke, siap Dokter Risa. Nanti kita akan kembali lagi di segmen mitos atau fakta, Dok. Untuk sahabat Tira semuanya, tetaplah di Bincang Sehat spesial Ramadan karena sesaat lagi kita akan masuk segmen dalam mitos atau fakta seputar jantung. Baik, terima kasih masih bersama dengan Bincang Sehat spesial Ramadan dan kali ini sudah masuk dalam segmentasi mitos atau fakta seputar jantung masih bersama dengan Dr. Risa Titi Sujayanti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, Dok, ini masuk segmen yang ditunggu-tunggu biasanya, Dok, mitos atau fakta. Oke, mitos atau fakta yang pertama adalah kalau nyeri dada itu penyakit jantung, itu mitos atau fakta, Dok? Bisa mitos, bisa fakta ya, separuh-separuh ya. Karena begini, tidak semua nyeri dada itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner, ya. Tetapi penyakit jantung koroner keluhan utamanya biasanya adalah nyeri dada. Nah, pertanyaannya nyeri dada yang bagaimana yang khas untuk penyakit jantung koroner, ya. Jadi nyeri dada ya sebelah kiri, rasanya seperti tertindih benda berat dan onsetnya lama, durasinya lama, lebih dari 5 menit. Kemudian bisa menjalar ke lengan kiri
tembus ke punggung atau menjalar ke leher. Nah, itu khas sekali untuk penyakit jantung koroner. Apalagi nyerinya muncul setelah olahraga atau aktivitas yang lebih berat, ya. Itu khas untuk penyakit jantung koroner. Oke, siap. Jadi tergantung dari gejalanya dok ya. Betul. Jadi dadanya sebelah mana, kalau misalnya sebelah kiri udah merambat ke leher ataupun ke tangan sebelah kiri itu udah masuk gejala dari jantung koroner. Oke, nah, siap. kalau nanti kita didapatkan keluhan nyeri dada misalnya ya, penting sekali untuk follow up ya, evaluasi ke dokter spesialis jantung untuk menentukan, untuk konfirmasi apakah nyeri dada ini terkait dengan penyakit jantung koroner atau tidak. Oke, itu ya Pak Abi. Siap dok. Nah, ini kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Mitos atau fakta kalau jantung penyakit jantung maksudnya hanya menyerang lansia aja dok. Nah, ini mitos. Kalau Mitos ini saya ya? yakin mitos ya. Jadi begini, memang penebalan lapisan kolesterol pada pembuluh darah ya itu akan lebih parah munculnya pada usia dekade ke-6. Ya, itu dulu. Tapi sekarang karena pola gaya hidup yang berubah, bergeser trennya menjadi lebih dari dekade 40. Dekade 4 ya, 40 tahun ke atas. Jadi lebih muda dibandingkan dulu. Ya, jadi siapapun ya itu bisa terkena penyakit jantung koroner, entah itu usia muda atau usia tua, tergantung dengan pola gaya hidupnya. Oke, ini perlu digarisbawahi yang tadi saya highlight adalah pola hidup yang sehat gitu dok ya. Walaupun memang ini masih tergolong muda, tapi kalau misalkan udah punya penyakit riwayat jantung, ini mungkin pola hidup sehatnya nggak bener gitu dok ya. Oke, ini mitos atau fakta yang terakhir dok. Mitos atau fakta dengan makanan rendah lemak bisa terhindar dari sakit jantung? Sebetulnya itu fakta ya. Dengan mengurangi makanan yang tidak sehat ya akan mengurangi risiko kita untuk terkena penyakit jantung koroner. Tetapi harus diingat bahwa tidak hanya makanan berlemak saja yang harus kita pantang ya. Selain itu menerapkan pola gaya hidup sehat antara lain olahraga. Targetnya setiap olahraga durasinya 30 menit. Cukup seminggu 3 kali, yang ringan aja ya. Itu. Kemudian kedua, hindari obesitas. Stop merokok. Ya, tidak konsumsi alkohol. Nah, itu adalah beberapa upaya ya pola gaya hidup sehat untuk mengurangi resiko kita untuk terkena sakit jantung. Jadi tidak hanya mengurangi makanan berlemak ya. Oke, siap. Oke, dokter Risa, terima kasih atas waktunya dok. Terakhir dok, closing statement mengenai bincang sehat spesial Ramadan pada episode kali ini dok, kepada sahabat Tira. Oke, dengan berpuasa Ramadan ya itu bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Tetapi bagi pasien yang sudah menderita penyakit jantung, jangan lupa konsultasikan kondisi Anda ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang merawat. Selamat berpuasa. Oke, dokter Risa, terima kasih atas waktunya sudah mampir di Bincang Sehat Spesial Ramadan. Sehat terus dok, nanti mungkin kita akan bertemu lagi di event selanjutnya dok ya. Oke, sahabat Tira semuanya, itu tadi pembahasan bersama dengan dokter Risa Titi Sujayanti, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Lira Medica, tentang apakah benar dengan berpuasa bisa menyembuhkan sakit jantung. Dan untuk sahabat Tira semuanya, jika ingin bertanya atau tertinggal mengenai video bincang sehat berikut ini, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan dokter Risa di episode selanjutnya. Oke, dan jangan lupa tidak lupa saya mengajak untuk sahabat Tira semuanya yang sedang mencari untuk tempat berbuka puasa, langsung saja datang ke Resinda Hotel, karena di sini ada The Oriza Restoran dan Haiwang Chinese Restaurant mulai dari 5 sampai 29 April 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di www.resindahotel.com. Terakhir, layanan kesehatan paripurna terbaik untuk Anda dan keluarga. Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Risa pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat Spesial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.